menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Kok bisa ya? Di dalam satu putusan, ada pendapat yang menyatakan bahwasannya seseorang tidak dinyatakan bersalah, namun hasil putusannya tetap bersalah. Nah, kita melihat di sini dari vonisnya Nadiem Makarim. Kita melihat 4 dari 5 hakim menyatakan bahwasannya Nadiem harus divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Namun ada satu hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda. Nah, satu hakim itu namanya Andi Saputra. Menurut dia, nggak cukup bukti niat jahatnya Nadiem dalam pengadaan Chromebook ini. Jadi, tidak ada mens rea yang ditemukannya dalam pengadaan Chromebook ini. Dan obrolan-obrolan sebelum jadi menteri itu tidak bisa dikatakan sebagai persekongkolan untuk berbuat korup. Nah, ini orang awam salah paham. Kok ada pendapat yang berbeda, harusnya putusannya cacat dong. Gitu. Nah, justru sebaliknya, ini namanya dissenting opinion ketika ada hakim yang berpendapat berbeda dari hakim mayoritas. Namun putusan tersebut tetap harus mengikut suara terbanyak. Nah, ini diatur resmi di pasal 14 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Intinya, setiap hakim wajib menyampaikan pendapatnya sendiri. Kalau nggak ada kata sepakat atau bulat, pendapat yang berbeda itu harus dicantumkan di dalam putusan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasannya hakim itu punya pendiriannya masing-masing, punya cara penilaian, cara berpikirnya masing-masing, dan itu harus dituangkan di dalam putusan. Ini untuk membuktikan itulah transparansi dan independensinya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, namun mesti digarisbawahi, vonis ini belum bersifat final. Karena Nadiem sendiri dapat melakukan upaya hukum banding dan upaya hukum lainnya. Jadi, kalau ada satu hakim yang menyatakan pendapat berbeda, ini bukan anomali atau kejanggalan dari suatu perkara hukum. Nah, inilah bentuk independensi dan kebebasan hakim dalam menilai suatu perkara. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang vonis yang dijatuhkan kepada Nadiem Makarim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan lain seputar hukum, kalian